Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji dan syukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Setelah kita kemarin berbicara masalah mizan, kita sekarang berbicara masalah qantarah. Ya. Nah, qantarah ini mungkin kita bertanya-tanya, habis mizan itu apa? Habis mizan itu sirat. Ya. Ini habis mizan. Nah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang masalah sirat. Ya, thumma yu'ta bil jisr. Ya, kemudian Allah Subhanahu, kemudian didatangkan kepada mereka apa? Jembatan. Fa yuj'alu baina dhahrai jahannam. Letaknya jembatan ini ya di atas permukaan neraka jahannam. Paham ya? Artinya ini jembatan ini sifatnya kalau jatuh ya bawahnya neraka langsung. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qulna ya Rasulullah wa mal jisr." Setelah itu sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan jembatan tersebut? Ya, ada madhadu ya mazlah alaihi khatatifu wa kalalibu, kemudian wa hasaka mufal tahah laha syaukatun uqaifa takunu binajdi yuqalu laha sa'dan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan yang pertama adalah kondisinya licin. Ya. Kemudian apa? Menggelincirkan. Kemudian di atasnya ada besi-besi pengait. Kemudian juga ada kawat-kawat berduri yang berujung bengkok. Ini bagaikan durinya pohon nejid, ya, yang kemudian dikenal dengan pohon sa'dan. Jadi kondisi sirat, ya, itu diantaranya digambarkan dengan kondisi seperti itu pada waktu itu. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan juga tentang sirat di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara khusus. Ya, kata Rasulullah, wa yudrabul jisru jahannam, yang dibentangkan saat itu jembatan jahannam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa
fa'akunu awwalu may yujizu wa du'a'ur rasul yauma idzin Allahumma sallim sallim wa bihi kalalib mithla syaukai sya'dan. Dikatakan dibentangkan ya jembatan Jahannam, kemudian akulah orang yang pertama melewatinya. Ya, fa'akunu awwalu may yujir. Ya, awwalu may yujir. Kemudian doanya para nabi di saat itu, dia mengatakan bahwa ya Allah selamatkan. Ya. Kenapa? Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti durinya pohon sa'dan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan amara'aita syauki sa'dan. Tahu nggak kalian, pernah lihat nggak durinya pohon sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan qala fa innaha mithla syauki sa'dan ghaira annaha la ya'lamu qadra idhamiha illallah fatahtafun nasa bi'amalihim. Maka kemudian kalian pernah lihat kan durinya pohon sa'dan? Tahu. Maka tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ia mencongkakkan manusia sesuai, mencangkokkan manusia sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Kemudian disifati sirat ada beberapa sifat. Ya. Di antaranya sirat ini kondisinya sangat licin satu. Yang kedua, sirat itu kondisinya bisa apa? Mudah kepeleset orang, menggelincirkan. 3, sirat itu memiliki besi pengait yang besar, yaitu berduri. Kemudian yang keempat, kalau terpeleset, ya bisa tergelincir, bisa enggak. Kalau tergantung amal soleh. Kalau tergelincir maka mereka akan langsung masuk ke dalam neraka. Maka sirat juga terbentang di atas neraka Jahannam. Kemudian sirat ini sangat halus luar biasa dan sirat ini sangat tajam ya. Kemudian juga kesulitan untuk melewati sirat karena halusnya yang luar biasa. Bahkan sampai dikatakan lebih halus daripada rambut, tapi lebih tajam daripada pedang. Jadi sampai ada orang yang berjalan dengan sirat, di sirat dengan kakinya nggak bisa. Akhirnya mereka dikatakan terseok-seok dengan perutnya. Orang nisot persis kayak gitu. Itu ketika melewati sirat. Makanya ya ikhwah, masyaallah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan orang mukmin yang berada di atas sirat ada yang berjalan macam-macam, ada yang berjalan secepat kedipan mata. Satu. Yang kedua, ada yang secepat kilat. 2. Ada lagi yang secepat angin. Ada lagi yang secepat kuda yang berlari. Jelas? Ada lagi yang secepat pengendara. Maka ada juga yang selamat setelah bertatih-tatih habiskan terluka pelan-pelan Kemudian ada juga yang dilempar ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan, merangkak paling terakhir bisa melewati sirat. Makanya kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan di antara penyebab orang melewati sirat dibinasakan karena mereka karena kemaksiatan. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir kemudian selamat. Jadi kepleset, usaha lagi, kepleset lagi. Ini kondisi seseorang yang melewati sirat. Kemudian juga banyak riwayat yang menjelaskan tentang permasalahan sirat. Kemudian secara garis besar ini dia.
secara garis besar. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya bahwa orang yang melewati sirat itu terbagi menjadi 3. Dikatakan yang pertama adalah najin musallam, 1, selamat. Ya. Yang kedua adalah najin makhdush, orang selamat iya, tapi dalam kondisi tubuhnya tercapik-capik dan terluka. Kenapa? Karena saking tajamnya sirat sampai kemudian dia harus melewati dengan terluka, tapi nggak mau harus melewati. Dan yang ketiga adalah makdush. Makdush ini apa? Mereka yang nyemplung kemana? Ke neraka. Berarti yang selamat berapa kelompok? 1 sampai 2. 2 kelompok. Yang 1 tidak selamat, alias masuk neraka dulu. Ya. Karena orang yang pertama dan yang kedua setelah melewati syarat, ya, maka kemudian dia akan melewati yang namanya qantarah. Qantarah ini adalah tempat kisos juga. Jadi di kisos berapa kali? Apa bedanya antara qantarah ya sama posisi kisos sebelumnya? Nah, nanti kita akan bicara masalah beda. Karena para ulama khilaf tentang permasalahan qantarah ini. Kalau sudah qantarahnya lewat, maka baru dapat surga. Jelas. Jadi benar-benar seseorang mau masuk surga dibersihin bersih sampai dikatakan tajamnya sirat itu benar-benar menghapuskan dosa orang yang melewatinya sampai dia harus tersobek ini, itu ngapusin dosanya dia. Perjalanannya dia menuju ke surga benar-benar bersihin sampai gak ada salah satu pun. Dan orang yang harus nyemplung itu, orang yang harus nyemplung ke neraka, ya, itu juga menghapuskan dosanya, menghabiskan bersih dosanya. Makanya jangan berpikir bahwa akhirat itu perkara yang gampang, begitu aja. Gampang. Saya bisa gini, saya bisa gitu, saya sudah ini, saya sudah itu. Gak semudah yang kita bayangkan, karena perjalanannya panjang. Ya. Dari mulai dibangkitkan masih dijemur di padang mahsyar. Dari mulai mahsyar masih kemudian apa? Nanti ada yang namanya telakannya Rasulullah SAW. Dari mulai telakannya Rasulullah masih ada apa? Masih ada hisab. Dari mulai hisab masih ada qisas. Dari mulai qisas nanti ketemu lagi mizan. Dari mulai mizan masih ketemu sirat. Dari mulai sirat masih ketemu qantarah. Terus ini kondisinya bagaimana panjangnya. Makanya Abu Hurairah mengatakan dia menangis sebelum meninggal, mengatakan panjangnya perjalananku dan sedikitnya bukan. Karena inilah kenyataannya. Masyaallah, ini rahimahullah. Kemudian orang yang pertama, mereka yang masuk ke neraka sehingga tidak berhasil melewati sirat, ya, maka tidak ditahan di qantarah. Kenapa ditahan di qantarah? Karena dihabisin di neraka. Semua kesalahannya, mau yang kecil sampai yang gede, semua dibalas habis di neraka. Tapi orang yang bisa melewati sirat, mereka masih ketemu sama yang namanya qantarah. Nah, qantarah inilah yang kemudian menghabiskan dosa urusan manusia sama manusia, bicara sama orang taat sama taat. Tinggal sisa orang mukmin toh, bales-balesan. Jelas, paham? Karena sisanya masuk kemana? Masuk ke neraka. Yang bisa melewati sirat sampai di qantarah, sisa orang mukmin yang dijamin masuk surga. Tapi harus nemuin apa? Saling balas dengan dosa yang tipis-tipis, kayak iri, ya, kayak model
ada hasad dan lain sebagainya, semua dihabiskan di mana? Di kantor. Itu dosen kadang-kadang kebayang nggak gimana? Dan gimana suami istri, si istri ada masalah ini sama suaminya, sama-sama mukmin ini. Nah, kebalas nanti di mana? Kantor. Masih ada balas lagi di situ. Subhanallah ya Allah. Sampai segitunya Allah, sedetail itu membalas. Karena pasti karena balas. Ya Allah datangkan dan keadilan yang terjadi sampai dihabisin bersih kantor. Tapi mereka, ya nanti dijelaskan bahwa para ulama menjelaskan di saat itu emosi mereka ada yang saling memaafkan, ada yang enggak. Ya, kenapa? Karena saat itu mereka sudah selamat dari sirat, selamat dari neraka, nggak masuk neraka sudah. Paham? Tapi masih ada sesi balas. Ya. Makanya sebagian ulama menyebutkan, saya juga ada golongan yang lain yang ditahan di kantor adalah golongan orang-orang yang masuk, ya orang-orang ada golongan orang-orang yang tidak ditahan di kantor. Siapa mereka? Ada golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ini mereka tidak melewati kantor. Yang tanpa hisab, langsung. Wal sirat kantor semua langsung lewat. Karena ini apa? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang secara khusus dapat tiket, sudah apa hisab sudah dapat. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak dihisab. Makanya mereka tidak perlu ditahan di kantor. Karena yang ditahan di kantor mereka yang masih kena hisab. Jelas? Paham ya? Nah, di sini dalilnya. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakhlasul mu'minun nar, mu'minun minan nar." Kemudian fayuhbasuna ala qantara bainal jannati wan nar. Disebutkan setelah orang mukmin itu yukhlusu ini di sini diselamatkan dari neraka, maka kemudian mereka ditahan. Yukhbas itu ditahan, habs, tahu habs? Istilah kita habs tahu? Penjara, ya gitu. Dikata habisah yahbas, ya. Mereka ditahan yuhbasuna ala qantara bainal jannati wan nar. Maka masih ditahan lagi, habis bisa melewati sirat ini, masih ditahan lagi antara surga dan neraka karena habisnya neraka sebelum surga. Ya. Kemudian fayuqassu li ba'dihim min ba'd madhalima kanat bainahum fid dunya. Maka mereka dikisos, ya, di antara mereka karena kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Pertanyaannya, kezaliman siapa yang dikisos di sini? Kezaliman mukmin sama mukmin. Jelas, karena tinggal sisa itu toh. Yang melewati adalah ahli surga, mukmin dan mukmin. Itu yang kemudian dibalas orang. Kemudian hatta idza hudzibu wa nuqu udina lahum fi dukhul jannah. Sampai kapan? Sampai dalam posisi benar-benar tahdid, dibersihin bersih. Sampai naqi itu, kalau kita naqi itu sudah sampai jernih sudah putih bersih, baru dibolehin masuk surga. Jadi tidak ada iri dengki wala apa, semua nikmat. Karena kebalas di mana? Semua diselesaikan kontrol, semua sisa masalah diselesaikan semua dikontrol. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fawalladzi nafsu Muhammad biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhum bimanzilihi kana fid dunya. Ya. Kata Rasulullah SAW, bersumpah demi jiwa yang berada di tangannya, sungguhnya salah seorang dari mereka lebih mengetahui tempatnya di surga, ya, daripada tempatnya ketika berada di dunia. Pertanyaannya, ya, pada waktu
waktu masuk surga, kenapa mereka bisa tahu? Oh, ini tempat saya, bisa lari kayak gitu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa masuk surga langsung bisa kenal? Ini tempat saya. Ada yang ngerti? Kenapa kok kenal? Jadi benar-benar kenal dia, tempatnya dia harus mana? Gara-gara apa? Kan dia baru masuk surga kan? Betul nggak? Apa sebelumnya masuk surga? Nah, kenapa kok bisa kenal? Kita pernah bahas ini di bab sebelumnya, Murojaah. Kita pernah bahas di bab kubur. Di kuburan ngapain mereka? Persis. Di kuburan siang malam ditunjuk surga. Siapa yang kemudian nggak hafal? Kemudian begitu masuk malam. Karena siang malam ditunjukin surga. Saking hafalnya sampai kata Rasulullah, dia lebih hafal daripada tempatnya di dunia. Kalau suruh balik di dunia, alamatnya masih kadang-kadang ini apa? Siang malam tiap hari Allah tunjukkan dia tempatnya. Makanya ya inilah penjelasannya. Kemudian kontor itu juga sirat sama kontor sama-sama namanya jembatan. Ya. Nah, kemudian Ibnu Tin mengatakan kontor adalah kullu syai'in yunsabu ala ainin awadin atau syai'in lahu ainin. Ya, kontor itu sesuatu yang dibentangkan di atas mata air, lembah atau di tempat yang memiliki mata air. Kenapa? Karena bawahnya kontor sama bawahnya sirat beda. Bawahnya sirat apa? Neraka. Bawahnya kontor lembah mata air. Jadi kondisinya kalau jatuh beda kondisinya. Yang satu ada api, yang satu enggak. Ya. Maka disitulah mereka balas balasan tapi dalam kondisi yang lebih ringan dibanding, karena para ulama khilaf apa yang dibalas. Ya, pada waktu di kantor para ulama khilaf di masalahnya. Yang jelas mereka sepakat kalau di kantor itu nanti dibalas, tapi khilaf di permasalahan balasannya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang kantor itu sendiri. Ada yang menyebutkan kantor itu merupakan jembatan. Ya, tapi jembatan istilahnya jembatan keberapa? Kedua. Jelas? Karena dia bukan bagian dari sirat. Karena sirat itu jembatan pertama. Ini pendapat yang pertama, ya. Dan ini dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya. Ya, At-Tadhkirah bi Ahwal Mauta wa Umur Akhirah dalam kitabnya. Pendapat yang kedua, ya, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Dia mengatakan antara itu merupakan ujungnya sirat. Jadi gini. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan kontor sama sirat itu sama, paham ya? Tapi ujungnya sirat itu disebut dengan kontor. Tapi ya Al-Imam Qurtubi dan yang lainnya menjelaskan bahwa bukan, justru sebenarnya kontor itu jembatan yang lain sendiri. Habis selesai sirat baru seseorang melewati kontor. Ya. Karena kondisi bawahnya berbeda. Maka di sini pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang pertama. Ya, karena para ulama menjelaskan bawahnya kontor sama bawahnya sirat berbeda. Kalau bawahnya kontor sama sirat sama, maka bisa dikatakan dia di ujungnya. Ya, tapi ini kondisinya berbeda. Yang bawahnya satu sirat, bawahnya neraka. Yang kontor bawahnya mata air. Nah, kemudian juga perbedaan antara kontor sama sirat ya, kontor ini menampung orang-orang yang selamat dari sirat. Ya, berbeda dengan sirat yang posisinya lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada ini kondisi kontor. Ya, makanya sifat sirat sama kontor berbeda juga.
sifat jembatannya itu tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, fayuqassu li ba'dihim min ba'd ma zalima kanat bainahum fid dunya. Ya. Maka ditegakkan qisas di antara mereka akibat kezalimannya yang terjadi selama di dunia. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan qisasnya di sini. Nah, sekarang yang khilafnya di qisas, ya. Bahkan sampai dikatakan ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, kisos yang ditegakkan di atas kontorah adalah lanjutan kisos yang di padang mahsyar yang belum selesai. Paham ya? Ya. Kenapa? Tapi ini hanya diperuntukkan bagi sebagian orang tua. Karena dikisahkan bahwa orang yang dikontorah adalah orang ahli surga. Ya. Karena sudah habis nyampe di kantor selamat, jelas dia selamat. Cuman masih ada balasan gitu aja. Yang ketahuan di kantor masih kena balas. Ya kalau masuk surganya jelas masuk surga. Karena kalau enggak masuk surga mereka sudah jatuh di mana? Di sirat. Ya. Nah, kisos yang terjadi di atas kantor merupakan, nah pendapat ini mengatakan pendapat yang pertama kisos secara umum yang berkaitan dengan kezaliman pada badan, ya, harta sama harga diri. Nah, pertanyaannya nih, kenapa kisosnya kok ditunda? Kok nggak ditegakkan sekaligus? Ini pendapat yang pertama. Ya, maka dikatakan bahwa kisos yang diadakan di padang mahsyar, nah ini bedanya ya, ya. Pendapat yang pertama, ya. Dikatakan bahwa kisos yang diadakan di padang mahsyar adalah perkara yang besar, alias dosa-dosa gede. Tapi kisos yang diadakan di atas kantorah adalah kisos perkara yang kecil. Ya, urusan yang kecil-kecil ini, ya, yang halus-halus itu diselesaikan di kantorah. Yang tidak berakibat pada jatuhnya seseorang kena neraka. Sedangkan sebelumnya kisos yang berakibat orang ketika melewati sirat jatuh kena neraka, kena balas. Karena bicaranya hal dosa gede. Jadi kalau orang sudah bisa melewati sirat, ketahan di kantor, tinggal dia punya dosa kecil. Kemudian juga kisos yang dilakukan di kantor punya kemungkinan bahwa dia meringankan tuntutan orang yang terzalimi. Pertanyaannya kenapa? Orang yang terzalimi tadi bisa maafin. Pertanyaannya kenapa? Persis. Sudah selamat dari neraka dan sudah dijamin masuk surga. Makanya hati manusia berbeda kondisi. Kalau awal, ya, dia nggak bakal maafin. Ya, kalau sudah dihadapkan dengan amalnya namanya butuh bekal, susah untuk memaafkan kecuali di dunia. Ya, karena di saat itu dia bicara bekal buat selamat dari neraka. Jelas. Ketika orang sudah lewat neraka, maka dia sudah tenang. Tinggal bicara masuk surga atau bukan masuk surga itu tidak, tinggal masuknya atau ke surga. Maka di sini, ya, seseorang yang dikontrol ini bisa memaafkan kezaliman orang yang dilakukan sama dia. Mudah. Makanya mereka selamat dari neraka dan telah melihat surga berada di depan matanya. Jelas ya? Surganya di depan. Tapi di situ ada balas-balasan. Makanya ada yang maafin, ada yang enggak. Kalau enggak, ya udah kena balas di kontor. Jelas ya? Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dengan dalil yang kedua, ya, dikatakan bahwa tegaknya kisos diperuntukkan bagi orang-orang yang kaya. Makanya kenapa orang kaya itu
masuk surga karena tuntutannya banyak, pertanyaannya panjang. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Kalau orang miskin nggak banyak pertanyaan, nggak punya harta, sudah lebih cepat 500 tahun. Yang ini diselesaikan dulu pertanyaannya panjang. Ya, dari mana dapat kemana? Terus dari mana dapat kemana setiap harta? Makanya ya seorang sahabat, dua orang sahabat Abu Bakar dan Umar lagi nikmatin air kurma dingin di Satri. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan latus alun nayyum naik air kurma dingin lagi dinikmati. Rasulullah mengatakan engkau bakal ditanya nikmat itu nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan Rasulullah itu sering ngasih peringatan sama sahabatnya terus. Atas sekecil apapun nikmat kita lagi nikmatin, bakal ditanya, bakal ditanya. Ini mindset yang masuk ke mereka. Makanya hati-hatinya luar biasa. Karena nggak segampang yang kita bayangkan, panjang. Ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, "Kuntu ya ala babul jannah, fakana ammada man dakhalaha masakin." Aku berdiri di pintu surga, ternyata umum yang masuk ke surga bareng Rasulullah. Pertama siapa? Yang miskin itu masuk pertama baru. Kebanyakan yang masuk duluan itu orang miskin. Sampai dikatakan washabul jaddi mahbusun. Mahbus itu ketahan. Ya, sementara orang-orang yang kaya itu ketahan. Ya, kemudian ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila nar. Hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Wa kuntu ala babun nari faida ammatu man dakhalahan nisa. Kemudian aku berdiri di depan pintu neraka, ternyata kebanyakan penghuninya yang masuk ke dalamnya para wanita. Ya syekh. Jadi dari dalil ini maka pendapat yang kedua mengatakan yang masuk, yang ketahan di kantor siapa? Orang kaya. Karena yang masuk bareng Rasulullah SAW kebanyakan miskin semua. Paham ya? Yang di belakang Rasulullah miskin. Karena yang nanti kan penghuni surga pertama Rasulullah. Gak mungkin orang masuk sebelum Rasulullah SAW masuk. Ya. Pendapat yang ketiga, dan ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Lebih detail lagi bahwa kisos yang ditegakkan di kantor tidak sama seperti kisos yang ditegakkan di padang mahsyar. Kenapa? Kisos yang ditegakkan di atas kantor adalah kisos yang berkaitan dengan kelapangan hati, ya, yang bertujuan untuk melegakan hati mereka ketika masuk surga. Makanya ada unek ganjel. Kan urusannya mukmin sama mukmin kan? Paham ya? Ada unek-unek ganjel asap ini dan lain sebagainya. Diselesainya di mana? Di kantor. Sampai mereka benar-benar sudah tidak ada rasa namanya. Habis. Masuk surga habis itu perasaan bersih. Diselesaikan di kantor. Ya, ini pendapat adalah pendapat yang ketiga. Ya, sehingga hati mereka benar-benar bersih. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 42, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Ini dalilnya. Ya, kami cabut ya dalam hati mereka dari ghil. Ghil itu apa? Dendam. Dan ini yang di pendapat yang kemudian dan yang diambil oleh Syaikhul. Jadi dendam-dendam itu urusan hati semuanya dihilangkan semua dan kena balas kantor.
ya, min tahtihimul anhar, dikatakan yang di bawah mereka sungai-sungai. Nah, tadi di bawah kontor apa? Mata air, persis. Ini enggak sifatnya, betul kan? Ini dia sifat. Maka ayat ini saya ingin menjelaskan bahwa ini kondisi kontrolnya. Ya, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Makanya Allah bicara ya ketika apa? Maka dia mengatakan segala puji bagi Allah. Kami ini enggak akan pernah apa yang menunjukkan kepada kami surga. Karena satu itu dia bersyukur, depannya sudah surga. Kalau kami enggak dikasih petunjuk sama Allah, kita enggak akan pernah bisa mendapatkan petunjuk. Maka kemudian disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu. Karena surganya di depan mata. Dan ini dikatakan tepat di kontrol. Bawahnya sungai, ya, jembatan, depannya surga. Nah, kemudian ini juga dikuatkan dengan dalil yang lain. Karena surga ya, dia dimasuki oleh orang-orang yang kotor hatinya. Makanya kotornya hati, ghilin, dendam dan lain sebagainya itu Allah habiskan di kotor. Jadi orang masuk surga itu hatinya sudah bersih putih, jernih, nggak ada satupun kotoran atau masalah, satupun nggak ada. Ya, makanya para malaikat itu ketika orang masuk surga mereka menyambut dengan kata ini. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Jadi ini dia ya, wasiqal ladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa itu ya kepada Allah Azza wa Jalla dibawa masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Dari kontor rombongan Zumara ini berbondong-bondong. Ya, hatta idza ja'uha, sampai nyampe ke pintunya, futihat abwabuha, dibukakan pintunya, maka kemudian penjaga surganya mengatakan salamun alaikum, selamat atas kalian, tibtum. Nah, kata-kata tibtum ya itu kan toba itu apa? Baik. Nah, ini tafsirnya. Al-Imam Qatil ya mengatakan istilah kata tibtum di sini adalah idza qata'u jisr jahannam habasu ala qantar baina jannati wan nar fa idza hadabu ala lahum ya ridwan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ridwan ini malaikat siapa? Penjaga surga. Makanya dikatakan kalau orang mukmin itu berhasil melewati sirat, ya, kemudian mereka tahan di kontor antara surga dan neraka, maka setelah mereka bersih, maka malaikat Ridwan menyambut mereka dengan mengatakan selamat atas kalian. Ya, maksudnya apa? Bersihlah kalian dari urusan hati, bersih. Makanya disambut dengan kata-kata bersih kalian, tibtum. Ya. Karena dibersihnya di mana? Kontrol. Jelas. Dan ini pendapat yang ketiga yang wajib, yang kedua. Karena banyak dari Quran menjelaskan tentang permasalahan bahwa yang dimaksud dibersihkan sama Allah Azza wa Jalla adalah ketika dikontrol sebelum masuk surga. Karena mereka setelah itu bicara di depannya surga. Jelas ya? Ma'asyarul muslimin rahimani wa
Syekh Utsaimin menjelaskan ya, gimana caranya menggabungkan kondisi ini. Dua kisos. Kisos pertama di padang mahsyar, ya, kemudian kisos kedua. Kisos pertama itu mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Sedangkan kisos kedua untuk bersihkan dan menyucikan hati dari dendam. Kalau orang dolim, ya, maka dihabiskan di mana? Di mahsyar. Baik urusan darah, harta, kehormatan, jelas. Tapi kalau urusan sudah mulai urusan hati, ada orang jengkel. Ini kan kita nggak berbicara masalah harta, ya. Artinya di luar tiga urusan ini, jelas. Masalah jengkel atau kurang serg dan lain sebagainya, kena hisab ya? Kena. Nah, karena hisabnya ini pas dikontrol. Benar-benar untuk membersihin urusan hatinya orang. Kita sama fulan, melihat fulan kok gini. Artinya selama tidak merusak tiga hal ini, maka mereka dibersihkan oleh Allah. Kemudian setelah itu Nabi yang membuka pintu surga. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Anas bin Malik, ya, dikatakan ati babal jannah, ya, aku mendatangi pintu surga yaumul qiyamah fa astaftih itu apa? Aku minta dibukakan, ya. Istaftaha yastaftihu itu minta dibukakan, ya. Fa yaqulu khazin, maka penjaganya khazin, ya, mengatakan man anta, siapa engkau? Maka fa'aqul Muhammad, saya pun mengatakan Muhammad. Maka fayaqul bika umirtu la uftah li ahadin qabla, karenamu aku diperintahkan dan aku enggak bakal, ya, diperbolehkan buka sebelum engkau datang. Jadi malaikat itu sudah benar-benar menunggu kata-kata siapa Rasulullah, baru surga mulai buka. Ini kondisinya, ya. Makanya istilah bukakan pintu surga dan berikanlah kenikmatan surga ketika kuburan. Berarti apa yang terjadi? Dia diberikan kemudian ditampakkan surga. Jelas. Kalau ada kisah di kuburan seseorang dikasih kenikmatan surga, maka mereka itu ditampakkan surganya. Maka ketika sampai di surga masuk, mereka kenal kemana harus pergi. Lebih kenal daripada rumahnya di dunia. Ya. Kemudian juga Nabi diberikan kemuliaan berapa? Di antaranya syafaat, ya. Memberikan syafaat khusus, ya, syafaat bagi para manusia yang punya dosa besar di padang mahsyar. Jelas juga Nabi, ya, diminta untuk memohon supaya terjadi hisab. Di mana? Padang mahsyar. Sudah pernah kita bahas kan? Nah, kemudian syafaat yang lain yaitu surga nggak bakal dibuka kecuali bagi Nabi SAW. Ya, ini diantara tiga syafaat yang terjadi. Yang pertama syafaat ketika di mana? Di padang mahsyar buat orang-orang yang berdosa besar. Jelas. Yang kedua adalah syafaat supaya Rasulullah meminta disegerakan sidang. Syafaat yang ketiga adalah tidak dibukakan pintu surga kecuali bagi Rasulullah SAW. Tiga syafaat inilah yang Rasulullah diberikan secara khusus, ya, yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi bil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Ini dia, ya. Sungguhnya seorang di antara mereka itu lebih mengetahui tempatnya di surga, lebih ngerti daripada rumahnya di dunia. Karena seorang penghuni surga kelak, mereka akan mengetahui tempatnya di surga karena waktu di alam barzakh alias kuburan senantiasa ditampakkan surganya pagi malam. Artinya tiap hari terus ditampakkan, tiap hari, siang malam terus, ya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian yang berikutnya, ya, coba perhatikan ini, ya, seseorang itu ketika sebelum masuk surga, ini kira-kira apa? Mereka akan melihat neraka sebelum memasukinya. Sedangkan penduduk neraka, mereka akan melihat surga sebelum memasukinya. Kapan? Persis di alam kubur. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan hadisnya, la yadkhulul jannata dan tidak akan seorang masuk surga illa uriya maq'adahu minan nar law asa'a liyazdadi syukra. Ya, kecuali dia akan melihat tempat yang neraka kalau berbuat buruk. Kalau paham ya istilahnya ya. Jadi penghuni surga akan ditampakkan neraka. Jadi Allah ini memperkenalkan mereka bukan sekedar surga itu, jangan salah. Tapi dilihatin neraka. Kalau dulu engkau maksiat itu tempatmu, supaya tambah bersyukur. Jelas? Sebaliknya, wala yadkhuluna nar ahad, dan enggak bakal masuk neraka seseorang, enggak bakal. Ya, illa uriya maq'adahu minal jannah, kecuali Allah tampakkan tempatnya di surga. Lau ahsana, kalau dulu melakukan amal saleh. Pada dasarnya dia kafir kan? Kafir. Tapi ditempatkan tempat, diperlihatkan surga. Loh, ini loh surga. Kalau engkau dulu beribadah taat di tempat situ, liyazdadu hasrah, supaya tambah nyesal. Makanya penduduk kubur, kenapa mereka bisa sampai merasakan adab yang dahsyat? Selain nyesel, fisiknya tiada, itu sudah dari kuburnya. Artinya hancur fisiknya tiada, terus lanjut. Karena nggak ada yang lebih mengerikan penyesalannya dibanding dengan melihat tempat yang enak, tapi itu sudah jadi kata seandainya. Kebayangnya melihat tempat yang paling nikmat, tapi sudah jadi kata seandainya, selesai. Mau bicara, tapi merasakan adab dengan fisik. Dahsyatnya adab Allah seperti itu. Jadi saudara, jangan pernah berpikir untuk mengatakan diadab sebentar lagi. Karena ketika Allah sudah melakukan itu, manusia akan merasakan bagaimana kehancuran totalitas dalam luar. Nah, yang lebih nyesel lagi, ya, ada penyesalan yang dahsyat luar biasa, yang benar-benar dahsyat, dan penyesalan ini benar-benar mereka sudah tidak ada harapan sama sekali. Kira-kira apa? Apa? Bukan. Kondisi menyesal itu kenapa mereka menyesal begitu dahsyat? Penyesalan tertinggi. Ya, orang oke lah, syirik dan lain sebagainya. Kondisi nyesalnya gimana? Ada yang tahu gambarnya tidak? Gambar nyesalnya mereka. Gambarnya di sini. Hadis ini ngasih gambaran tentang penyesalan yang sangat dahsyat. Ya, saya jelasin dulu. Antum tahu istilah kekal? Ya. Hadis ini gambarin dan memutuskan di saat seseorang diputuskan kekal, nggak ada benda. Gimana bikin orang? Ya. Kemudian kita termasuk kali surga. Rasulullah menjelaskan dan itu bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, idza sara ahlul jannah ila jannah, kalau penduduk surga itu sudah masuk surga, ya, wa ahlun nar ila nar, penduduk neraka itu sudah masuk neraka. Jia bil maut, Allah datangkan
tampakkan kematian itu. Hatta yuj'alu bainal jannah wan nar. Sampai kematian itu ditampakkan di antara penduduk surga dan neraka. Kemudian Allah tanya sama mereka, kalian tahu nggak kenal ini kan? Ditampakkan kayak model kambing. Kalian kenal ini nggak? Kata penduduk surga. Ya, saya kenal. Apa itu mati? Kalian tahu kenal ini? Kalau penduduk neraka? Ya, mati. Maka kemudian tsumma yunadi. Ya, kemudian apa? Tsumma yudbah. Kemudian itu kematian disembelih sama Allah. Disembelih. Setelah disembelih apa? Datang panggilan mengatakan, ya ahli jannah, la maut. Wahai ahli surga, sudah ada mati bagi kalian. Dan gak ada pindah ya Allah, gak ada pindah sama sekali. Makanya kadang-kadang orang kalau masuk neraka sementara, mereka masih punya harapan kalau belum ditampakkan kematian. Tapi kalau sudah ditampakkan, maka di saat itu ya dikatakan, wahai ahli surga, la maut, gak ada kematian bagi kalian. Ya ahli nar, la maut, wahai ahli neraka, gak ada kematian bagi kalian. Gak ada kematian. Kekal engkau dengan adabnya di neraka, kekal. Maka di saat itu fayazdadu ahli jannah farhan ila farahi. Penduduk surga tambah bahagia dengan kebahagiaan mereka, sedangkan penduduk neraka mereka tambah sedih dengan kesedihan mereka. Habis mereka kesedihannya. Kalau mereka bisa minta dan boleh dikabulkan, maka mereka minta, kasih kami mati aja, mati gak bisa. Karena mereka merasakan adab selama ini. Ini yang harusnya kita pikirin. Inilah perkara yang sangat-sangat mengerikan. Kalau sudah tanpa ujung, selesai. Terus. Nah, kadang-kadang ketika kita melewati musibah, kemudian musibah itu ada ujungnya, kita masih berharap. Tapi kalau sudah nggak ada ujungnya, maka sabar di saat Allah katakan sabar ini nggak manfaat sama sekali. Kalian sabar atau enggak sama aja bagi kalian, karena nggak ada ujungnya sama sekali. Para ulama menjelaskan, sabar ini kenapa manfaat? Karena mereka merasakan bahwa nanti ini akan selesai. Makanya kematian itu adalah istilahnya orang mukmin, karena mereka merasa yang sabarnya akan selesai, ada ujungnya. Tapi kalau istilah nggak ada ujungnya, kita mau diem atau tidak, tetap nggak akan selesai. Maka ini jadi pelajaran besar ketika kita mau melakukan perkara ini. Ingat bahwa akhirat ada saat di mana Allah katakan tanpa ujung sama sekali dan bicara selamanya. Karena yang membuat ujung sesuatu adalah kematian, dan kematian itu dihapus semua, dihapus total. Makanya berharaplah untuk bisa selamat di negeri akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah ayat yang dimana mereka menyesal luar biasa. Dikatakan wa anzirhum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berikanlah mereka peringatan yaumal hasrah, di hari orang itu nyesal, idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatihim wa hum la yu'minun. Ya, di mana kalau ketika perkara diputuskan mereka dalam posisi lalai dan enggak beriman. Kebayang efeknya kemana? Enggak beriman. Efeknya kemana? Neraka selamanya. Makanya Allah katakan ini yang disebut dengan penyesalan terbesar dalam sepanjang kehidupan yang Allah pernah berikan kepada orang. Makanya di dalam tafsir Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang dimaksud adalah ketika kematian disembelih di hadapan penduduk neraka. Kalau sudah kayak gitu, maka gak ada lagi sama sekali
yang namanya mati dan gak ada ujungnya sedikit pun gak ada. Ini yang disebut dengan hari penyesalan yang sebenarnya. Karena kalau orang dia ada di neraka, kalau belum ditampakkan itu, semua masih berharap ada diintasin, masih berharap itu. Tapi kalau sudah Allah mengatakan kenal ini nggak selesai. Bayangin, pikirkan kalau kenal ini, tapi kemudian kalau kita nggak selamat gimana? Kita harus pikirkan. Makanya sekarang ini Allah kasih kita kesempatan pikirkan ketika hari itu datang, apa yang kita, posisi kita yang mana? Jelas ya? Kemudian insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang sifat penduduk neraka, bagaimana neraka itu secara detail, ya. Dan kita insya Allah akan ada beberapa pertemuan ke depan, ya, tentang permasalahan ini secara detail insya Allah. Setelah neraka habis, ada beberapa pertemuan, nanti neraka kita akan bicara minumnya ahli neraka apa, makanannya apa, pakaiannya gimana, ya. Lalu kita nanti bicara masalah sifat ahli surga di dunia, kemudian bagaimana surga itu, ya, surga itu tingkatannya apa aja, ya, dan bagaimana kondisi makanan ahli surga, minuman lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk, menjauhkan kita dari kesyirikan dan kesesatan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita di hari pengadilan yang besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum